Hai semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu topik favorit saya, yaitu mapping. Untuk keperluan tutorial kali ini, saya sudah menyediakan materialnya di blog saya. Tinggal di-save ke komputer Anda. Tapi boleh juga Anda mencari material sendiri dengan browsing di internet. Kembali ke mapping. Mapping maksudnya adalah pemberian material atau tekstur ke suatu objek. 3D Max memiliki sangat banyak cara untuk mapping. Tapi kita mulai dari mapping yang paling sederhana dulu, yaitu mapping standar. Walaupun standar, mapping ini dapat digunakan di hampir semua rendering engine, termasuk V-Ray. Pertama kita klik M untuk mengeluarkan material editor. Ini adalah komposisi material editor untuk 3D Max 2011. Tetapi saya lebih suka menggunakan metode yang lama, jadi kita klik Merge, lalu masuk ke Compact Material Editor. Material yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah material standar, kemudian bump dan displacement pada material standar, kemudian multi-sub object, lalu blend, kemudian opacity pada material standar. Pertama-tama, kita akan mengubah material editornya menjadi lebih banyak bulatan dengan cara masuk ke option, lalu klik ini. Sekarang kita lihat lemarinya. Lemari ini adalah lemari yang kita buat di tutorial kedua. Kita akan mengubahnya hingga menjadi seperti gambar ini. Kita kembali ke material editor, lalu kita klik di sebelah kanan diffuse, lalu kita masuk bitmap. Bitmap ini dapat berupa PNG, JPEG, PSD, tapi saya paling sering menggunakan JPEG. Kita masukkan material pertama, yaitu kayu. Kita beri nama material ini menjadi kayu muda. Ada dua cara untuk menaruh material ini ke dalam benda. Pertama adalah dengan cara mendrag kayu ini ke objek yang akan kita warnai. Agar teksturnya kelihatan, kita dapat mengklik ini. Cara lain adalah dengan cara mengklik bendanya dulu, lalu kita klik Assign Material to Selection, yaitu tombol ketiga dari kiri. Lalu untuk mengatur besar kecilnya material, kita dapat menggunakan Visual Map. Kita masuk dulu ke dalam modifier, lalu kita masuk klik Visual. Kita lihat di sini ada beberapa macam mappingnya. Ini akan menentukan arah mapping kita. Yang paling sering saya gunakan adalah planar dan box. Kita akan masuk ke box. Kita minimize dulu materialnya. Kita lihat bahwa ada kotak yang mengelilingi objek ini. Ini berarti bahwa mapnya dilakukan dari tiga arah, yaitu atas bawah, depan belakang, dan kiri kanan. Kita bisa mengaturnya dari panjang, lebar, dan tingginya. Jika digerak-gerakan, kelihatan teksturnya akan berubah. Jika angkanya besar, maka teksturnya ikut menjadi besar. Angkanya kecil, teksturnya menjadi kecil. Kita masukkan angka 100, 100, 100. Kemudian saya ingin mengubah bagian tengahnya agar menjadi kayu yang berwarna lebih gelap. Caranya adalah dengan kembali kita masuk ke material editor dengan mengklik M. Lalu kita copy material ini ke sebelahnya. Kita ganti namanya menjadi kayu tua. Lalu kita masuk lagi ke bitmapnya. Kita klik di sini, bitmap parameternya, kita ganti dengan kayu lebih tua.
Lalu berikutnya kita akan membuat multi-sub object. Kita klik di bundaran yang ketiga, lalu klik standar, lalu kita klik multi-sub object-nya. Double klik. Jika ditanya keep all material, kita klik OK. Kemudian kita hanya ingin mengubah lemari ini menjadi 2 warna. Karenanya kita akan menghilangkan slot-slot yang tidak perlu sehingga tersisa menjadi 2 dengan cara set number. Lalu kita ketik 2, OK. Yang terpakai hanya 2 slot saja. Kenapa mesti diatur begini? Karena apabila terlalu banyak, maka akan berat kepada file kita. Jika kalau kita akan menambah, kita bisa menambah dengan flat. Kemudian kita drag warna tadi, terus kita klik di sini dengan copy, OK. Sekali lagi kayu mudanya, OK. Kemudian kita minimize. Kita masuk ke editable poly, lalu polygon, kita select all. Kemudian kita masuk ke material, polygon material ID. Kita set ID-nya menjadi 1, kita enter. Kemudian kita select bagian raknya saja, kita masuk dari font, kita ubah ini menjadi window scrollingnya menjadi ini, lalu kita select yang bagian tengah. Kemudian kita klik lagi, kita pencet Alt, lalu kita hilangkan di select bagian-bagian luarnya. Bagian-bagian yang terluarnya saja. Jadi jika kita zoom, ini yang akan terjadi. Kita lihat dari perspektifnya, maka yang terpilih hanya bagian kaki saja. Kita lihat bagian sini masih terseleksi, kita diseleksi dulu, oke. Kemudian kita ubah set ID-nya menjadi 2. Kita masuk kembali ke editable poly, ke file mapping, kita zoom out, lalu kita map multi-sub object tadi, kita ganti dulu namanya menjadi kayu gabung. Lalu kita map. Bisa kita lihat material ID yang kita nomor 1 tadi akan sesuai dengan multi-sub object yang nomor 1. Sedangkan material ID yang nomor 2 tadi akan sesuai dengan yang warna 2. Kalau bila kita ganti nomornya, misalnya menjadi 6, maka dia tidak ada di sini. Karena tadi di sebelah sini kita nomori 1. Kalau kita ganti nomornya menjadi nomor 2 dan yang ini menjadi 1, maka dia akan berbalik. Cara lain yang bisa kita lakukan adalah dengan cara men-swap atau menukar warna ini dengan cara mendrag material ini ke atas, lalu kita klik swap. Langsung dia berbalik sendiri. Lalu sekarang kita akan membuat pintu lemari. Pertama-tama kita copy material kayu muda ke sini, lalu kita ganti namanya menjadi material pintu. Kita double klik agar dapat melihatnya lebih jelas. Kemudian sampel type-nya kita ubah menjadi kotak. Sekarang kita masukkan maps-nya, lalu bump, klik di sini, lalu kita klik bitmap, lalu klik pintu. Dapat dilihat di sini materialnya berubah menjadi maju mundur sesuai dengan warna hitam putih yang tadi kita buat. Warna putih berarti bagian kayunya maju, sedangkan warna hitam berarti bagian kayunya mundur. Kita sebetulnya dapat membuat material pintu ini menggunakan editable poly atau bevel. Pokoknya dengan modeling sebetulnya bisa dibuat. Akan tetapi untuk bentuk-bentuk yang lebih rumit nanti akan lebih mudah jika kita bisa menggunakan map. Kemudian kita perbesar nilai box-nya
menjadi 100. Bisa dilihat di sini, mapnya akan menjadi lebih tajam.